Pemirsa NTB1, sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat mengalami kekeringan. Bahkan terdapat masyarakat yang sulit memperoleh air saat ini. Selain itu, kekeringan juga berdampak pada lahan pertanian warga dan berpotensi terjadinya gagal panen. Kekeringan ini pun diprediksi akan berlanjut hingga awal tahun 2024 mendatang. Dijelaskan juga bahwa curah hujan di Nusa Tenggara Barat sangat rendah. Berikut penjelasan dari Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi sekarang memang kita mengalami fenomena El Nino ya. Istilahnya setelah 3 tahun kemarin kita mengalami La Nina. Jadi La Nina itu banyak hujan, sekarang kita mengalami kebalikannya. Jadi El Nino itu hujannya lebih sedikit. Dan sekarang ini El Nino statusnya sudah meningkat. Dari yang sebelumnya El Nino lemah, tingkatannya El Nino lemah, sekarang sudah meningkat menjadi El Nino level moderat. Jadi sudah lebih tinggi dan dampak El Nino ini akan paling dirasakan ketika di peralihan antara musim kemarau menuju ke musim hujan, yaitu di periode sekitar bulan September hingga Oktober. Karena biasanya normalnya di NTB bulan September itu biasanya sudah mulai ada hujan, walaupun sedikit tapi sudah mulai ada hujan. Tapi untuk tahun ini sampai dengan bulan Oktober peluang terjadinya hujan masih sangat kecil sekali. Sehingga dan ini dampaknya tentu dirasakan hampir di seluruh wilayah NTB. Jadi memang ada perbedaan antara El Nino dan La Nina ya. Jadi kalau fenomena La Nina ini memang dia bisa lintas tahun, bisa terjadi lebih dari 1 tahun. Tapi kalau El Nino biasanya tidak pernah terjadi lebih dari 1 tahun. Sehingga El Nino ini kami perkirakan masih akan terjadi hingga paling lambat sampai awal tahun 2024. Kita akan merasakan dampaknya sampai dengan awal tahun 2024 nanti. Kekeringan ini kan sesuatu yang sifatnya slow onset ya, artinya dia tidak terjadi secara tiba-tiba, dia terjadi dalam waktu yang lama, sehingga sejak bulan Maret itu kami sudah melihat ada potensi adanya El Nino, sehingga ketika kami mengeluarkan informasi perakiraan musim kemarau sudah kami sampaikan bahwa kemarau tahun ini akan berbeda, akan lebih panjang dari biasanya, lebih panjang dari normalnya, sehingga pemerintah, terutama stakeholder terkait seperti BPBD, kemudian Dinas Pertanian harus jauh-jauh hari sudah menyiapkan strategi antisipasi. Karena tentu kita dengan sudah 3 tahun terakhir kita sudah terbiasa banyak hujan, kemudian sekarang kita tiba-tiba istilahnya kembali merasakan kemarau yang sesungguhnya. Tentu ini akan mungkin masyarakat tidak menyangka seperti itu ya. Sehingga yang kami lakukan adalah melakukan koordinasi ke BPBD karena kekeringan adalah urusan bencana ya, kemudian juga ke BWS, Balai Wilayah Sungai, karena mereka mengelola bendungan, waduk, kemudian alokasi air dan sebagainya, kemudian juga dengan Dinas Pertanian tentu saja, karena dengan musim kemarau yang lebih panjang otomatis musim hujan juga akan datangnya lebih terlambat atau mundur dari biasanya. Musim hujan yang terlambat akan mengakibatkan pola tanam akan bergeser juga. Kekeringan juga sangat mempengaruhi kegiatan pertanian ya, terutama dalam pemilihan waktu tanam, pemilihan varietas juga. Ini harus sesuai, terutama sebetulnya ketersediaan air kita cukup sampai dengan musim hujan berikutnya. Dengan catatan pola tanam ini harus sesuai dengan rekomendasi. Karena ada tanaman yang membutuhkan banyak air, ada tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Jadi di masa-masa sekarang El Nino seperti ini, kami memberikan rekomendasi kepada petani agar memilih komoditas ataupun varietas tanaman yang tidak membutuhkan banyak air, seperti yang kalau sekarang yang cocok adalah tembakau, bawang, cabai gitu ya, tanaman hortikultura. Dan kami tidak merekomendasikan menanam seperti padi untuk saat ini, karena sumber air sudah semakin berkurang, sementara sumber air kita baru akan terisi masih lama, masih di bulan November paling cepat kita akan memasuki musim hujan. Sehingga kami selalu menghimbau agar lebih bijak menggunakan air, baik untuk kegiatan pertanian maupun untuk keperluan sehari-hari, karena musim kemarau kita masih lebih lama dari biasanya.